Assalamualaikum Sobat Dakwah, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Di sini saya bersama rekan saya, Erlisa Putra, mahasiswa Teknik Elektro. Ya, jadi apa kabar, Er? Alhamdulillah baik ya. Mas, baik. Udah lama kita nggak ketemu nih, Ya kan sibuk kali kayaknya kuliah nih. bos. Baru maba kita udah sibuk aja gitu ya. Eh, jadi gini, jurusanmu kan nih Teknik Elektro. Heeh. Kenapa ngambil itu? Oke, alasan ngambil teknik elektro ya. Yang pertama tuh memang dari kecil memang udah suka tuh dengan dunia-dunia elektro. Minimal tuh kan ada hobi tuh, kayak misalnya kita bongkar-bongkar barang. Nah, dari situ tuh mulailah kita belajar dengan otodidak. Terus yang bikin kenapa masuk elektro tuh selain karena memang hobi, karena kemarin nih sebelum kuliah ke sini nih, Hmm. dulu tuh sempat kerja juga nih dekat di servis HP iPhone gitu. CP. Ya, servis HP iPhone. Jadi mulai dari situ tuh ada perkembangan yang bikin motivasi diri tuh buat wah kayaknya enak nih elektro nih. Nah, dari situ sih. Jadi selama di kontrak itu kan servis HP. Ya, Itu udah bisa itu karena terbiasa atau memang sebelumnya udah punya teori-teori gitu? kalau punya teori sih mungkin ibaratnya kayak dari masa kecil kan hobinya suka bongkar-bongkar tuh. Nah, jadi Masih yang kita juga suka bongkar, suka tapi nah, pandai bongkar nggak bisa pasang lagi. nah, itu gitu ya. Oh, aku sih enggak sih. Oh, Alhamdulillah masih aman-aman aja. Memang namanya ada bakat terpendam ibaratnya ya. Jadi kalau ya kalau orang misalnya nggak udah terpendam bongkar harus bisa balikin lagi. gitu ya. Jadi ibaratnya ada motivasi nih kalau misalnya ada bongkar harus bisa nih kembalikan seperti semula dalam keadaan baik. Kayak manapun apanya kan Harus masalahnya bisa. itu bisa. Nah, iya gitu. Itu memang dari kecil udah punya cita-cita jadi masuk ke dunia teknisi gitu. Kalau masuk dunia teknisi sih Memang dari SD cita-citanya. enggak sih dulu kalau masih SD masih ragu-ragu lah ya. Pasti ya dulu namanya pemikiran masih kecil kan mau jadi presiden, mau jadi Ya dokter. kan yang Nah, tinggi-tinggi gitu kan. iya gitu. Nah, Terus tuh pernah tuh waktu aku nonton di Trans 7 tuh kan tentang dunia-dunia iptek tuh, ilmu pengetahuan dan teknologi tuh. nah, Nah, dari situ tuh mereka buat robot, wih, kayaknya keren nih buat robot gitu kan. menghayal dulu Ya, gitu kan. menghayal. Jadi aku cerita nih sama mamaku. Aku bilang kan, "Mak, aku pengen jadi cita-citaku pengen jadi iptek nih gitu. Bisa buat robot gitu kan, bisa berinovasi." Nah, terus mamaku bilang, "Daripada buat robot mending gue jadi presiden, jadi tentara, kan keren tuh jadi dokter gitu kan." Ya, Nah, tapi namanya sih bilangan mama pasti gitu kan. iya, namanya kita kan namanya mungkin apa taunya orang tua tuh cita-cita yang bagus apa yang dokter intinya kan dokter, tentara Yang gitu. banyak dikenal orang gitu. Iya, padahal mereka nggak tahu tuh kalau misalnya ternyata jurusan ini nih, wah ini kayaknya nih memang berpeluangnya tinggi gitu, Nah, teknisi. Nah, tapi lebih ke main belakang layar lah ya kalau kayak ya, gitu. heeh, Kalau aku sih dulu cita-cita aku tentara. heeh, Karena apa? Aku disuruh foto pakai baju tentara. heeh. Itu jadi kepingin punya seragam, Oh. bisa naik helikopter. Oh, jadi motivasinya dari situ Motivasinya awalnya itu ya. pengen naik Oke. helikopter. Oke. Setelah masuk SD, Hmm, kepingin pula jadi dokter. hmm. Setelah masuk SMP, tuh tak kenapa ceritanya bisa aku masuk pesantren. Kayaknya pengen merantau lah. Jadi aku dulu sekolah itu nggak pernah di satu kampung. Oh, TK sama SD doang yang satu kampung. TK sama SMP SD. pisah, SMA pisah, sekarang juga pisah. Jadi Hmm. kampung. Itu motivasi aku kenapa? Pengennya sih punya teman-teman di luar kota gitu. Biar dapat banyak relasi Ya. ya. Berarti memang sesuai lah dengan jurusannya ilmu komunikasi ya. Jadi ibaratnya memperbanyak relasi gitu ya. Gitu. Kalau aku sih orangnya gimana ya? Aku tuh suka orangnya menyendiri gitu. Nah, menyendiri itu sebagai apa? Sebagai inovasi, menciptakan sesuatu. Nah, Berpikir lah ibaratnya. berpikir. Ini Nah, untuk berpikir betul. biar lebih fokus ya kan. Iya, misalnya kayak gini nih. Kalau contoh kayak aku kerja nih kan, kerusakan barang misalnya ini nih. Bos aku bos aku nantang nih ke aku. Kamu bisa nggak perbaiki ini gitu. Jadi kalau setelah pulang kerja aku mikir tuh malam-malam tuh sambil ngopi gitu kan. Pikir kayaknya kerusakan ini gimana nih caranya ya supaya bisa kita selesaikan gitu. Ya. Oke, mulai dari situ kita pikir-pikir gimana sistem-sistemnya. Dari situ, wah ternyata dapat nih. Dari situ sih
Selain elektro. selain dari nengok dari berbagai informasi kayak di Instagram tuh kan banyak tuh, di Instagram aku beranda itu isinya tentang elektro semua, tentang dunia-dunia HP. Di awalnya kita ada ketertarikan kan, Ya, ketertarikan lama-lama kita coba-coba, jadi kita cocok di situ kan. ya betul. Dari situ Emang dulu masuk jurusan apa? Jurusan jalur apa? semua jalur sih coba. Coba semua jalur. Ya, senam PTN itu kan bergantung pada nilai itu kan. Ya. Jadi kira-kira nilai segini bisa bawa kemana nilai senam PTN nih? Nah, dari situ sih aku kayaknya cocoknya di dunia elektro nih sesuai dengan minat bakat aku. Dari situ sih kayaknya kayaknya keren sih dan bisa masuk ke elektro sesuai dengan jurusan gitu kan. Jadi pencapaian dari dalam diri itu jadi tercapai. Jadi selama ini belajar semangat ya kan, karena ada tercapai. Iya, kayaknya berbuah manis sih. Ibaratnya tuh kayaknya usaha nggak mengkhianati suatu hasil lah ya, gitu. Bisa usaha tidak mengkhianati suatu hasil. Ya, Jadi teruslah berusaha meskipun itu pahit. ya betul. Banyak tantangan yang harus kita coba sih. Dari saya Muhammad Zulfaldi dan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.